Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul qaidi alan nisbi min sholatil qaim. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah orang sholat dengan duduk setengah pahala dari orang sholat dengan berdiri. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari As-Sa'ib bin Abi Sa'ib dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul qaidi alan nisbi min sholatil qaim. Artinya, sholat orang yang duduk mendapat separuh pahala dari sholat orang yang berdiri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Imran bin Al-Husain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla qaidan falahu nisfu ajril qaim. Artinya, barang siapa yang sholat dengan duduk, maka ia mendapat separuh pahala dari pahala sholat dengan berdiri. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis diriwayatkan oleh Abdur Rojak dalam Al-Musannaf dan Ahmad dari Anas. Ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, dan ketika itu kota Madinah sedang dilanda wabah demam, dan orang-orang pun terkena penyakit demam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan orang-orang sedang sholat dalam keadaan duduk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang yang duduk mendapat separuh pahala dari sholat orang yang berdiri. Diriwayatkan oleh Abdur Rojak dari Abdullah bin Amr, ia berkata, kami tiba di Madinah, lalu kami tertimpa penyakit lantaran kota Madinah dilanda wabah demam, dan orang-orang dalam melaksanakan sholat sunnah umumnya dilaksanakan dengan cara duduk.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada waktu Hajirah, waktu antara tergelincirnya matahari hingga dekat waktu asar, dan mendapati mereka sedang sholat sunnah dalam keadaan duduk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang yang duduk mendapat separuh pahala dari sholat orang yang berdiri. Ia berkata, lalu orang pun memulai pada waktu itu, lalu mereka pun berupaya berdiri. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis. Hadis tersebut adalah lafaz milik Muslim dalam kitab Sholatul Musafir wa Qasriha, bab Sholatul Lail, sholat malam, 2-386, Ahmad 4-435, 442, 443. Abu Dawud dalam kitab As-Sholah, bab Sholatul Qaid, orang-orang yang sholat sambil duduk, 1-218. Malik dalam kitab Sholatul Jamaah, bab Fadlu sholatil qaim ala sholatil qaid, keutamaan sholat berdiri dibandingkan sholat dengan duduk, dari hadis Amr bin Al-As 1-136. At-Tirmidzi dalam Abwa as-Sholah, bab Maja'ah anna sholatal qaid ala an-nisbi min sholatil qaid, tentang hadis-hadis bahwa sholat dengan duduk pahalanya separuh dari sholat dengan berdiri, dari hadis Imran bin Al-Husain 1-231. Abu Isa berkata, hadis Imran bin Al-Husain adalah hadis Hasan Sahih. Sufyan Ats-Tsauri berkata berkenaan dengan hadis ini berlaku untuk orang yang sehat dan bagi orang yang memiliki udzur. Adapun orang yang memiliki udzur berupa sakit atau lainnya, maka ia boleh sholat dengan duduk, dan pahala yang ia peroleh adalah sebanding dengan pahala yang diperoleh dengan sholat berdiri. Aku berkata, ungkapan ini sandarannya dari sunnah, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sholatul Musafiri wa Qasriha, bab Sholatul Lail, sholat malam, 2-386, dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan ia sholat dengan duduk, sekalipun hadis ini dikaburkan dengan hadis yang diriwayatkan ia sendiri, yaitu Muslim dan Ad-Darimi dalam kitab As-Sholah, bab Sholatul Qaid ala an-nisbi min sholatil qaid, sholat dengan duduk pahalanya separuh dari sholat dengan berdiri. 1-262. Para pemirsa yang bahagia, Ahmad 2-162, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan duduk. Lalu aku bertanya, diceritakan olehku bahwa engkau pernah bersabda,
Sesungguhnya sholat orang yang duduk mendapatkan separuh pahala dari sholat orang yang berdiri. Sedang engkau sholat dengan duduk. Beliau menjawab, betul. Akan tetapi aku tidaklah seperti salah seorang pun di antara kalian. Akan tetapi bentuk kekaburan ini hilang dengan apa yang dikatakan oleh Iyad. Maknanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kesulitan untuk berdiri, sekalipun makna ini tidak disetujui oleh Imam An-Nawawi. Akan tetapi itulah makna yang kami setujui dan sepakati, lantaran hal ini adalah kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keutamaan yang Allah anugerahkan kepadanya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan pahala untuknya atas segala keadaannya. Hadis ini diperuntukkan bagi orang yang diketahui jasadnya mengecap nikmatnya rasa rehat atau istirahat, sedang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya tidak pernah beristirahat sejak wahyu diturunkan kepadanya dan diberi beban untuk menyampaikan. Silakan lihat hal ini di kitab Ma'ar Rasul fi Siratihi Wasyarihi oleh pengarang. Muslim dengan Syarah An-Nawawi 2-387 dan diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf 2-472 dengan lafaz yang beragam. Dan hadis ini yang kedua merupakan satu bagian hadis milik Al-Bukhari dalam Abwa At-Taqsir bab sholatul qaid, sholat dengan duduk 2-59. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis. Hadis yang pertama adalah lafaz milik Ahmad 3-136, Abdur Razzaq 2-472. Hadis yang kedua lihat Al-Musannaf 2-471. Ibnu Majah dalam kitab Iqamatus Sholah bab sholatul qaid ala anis fi min sholatil qaim, sholat dengan duduk pahalanya separuh dari sholat dengan berdiri. 1-388. Kosakata as-subuhat artinya keindahan-keindahan, maka ungkapan subuhatil wajh maksudnya adalah keelokannya. Ada yang berpendapat bahwa istilah untuk sholat sunnah disebut dengan sabuhat karena ia serupa dengan ragam tasbih yang tidak wajib. Lihat An-Nihaya 2-141. Sedang makna jasimal amru wal tajassamta, apabila engkau membebaninya. Lihat An-Nihaya. Para pemirsa yang bahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.